Manusia adalah makhluk Tuhan yang unik. Karena manusia punya dua posisi dalam masyarakat. Sebagai makhluk individu, di sisi lain sebagai makhluk sosial. Pada posisi ini, terkadang manusia tidak bisa membedakan antara dirinya sebagai individu atau sebagai bagian dari masyarakat. Pada saat manusia memerankan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang individual, manusia akan kuat sekali mempertahankan ego dirinya. Assalamualaikum. Sekalipun sebagai makhluk individualis, suka atau tidak suka manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Terima kasih Amel. Yang lain ada pertanyaan? Kalau kita nggak punya siapa-siapa, gimana dong Pak? Kalau lebih suka hidup sendiri, apa manusia butuh hidup bersosial Pak? Pasti, se-introvert apapun, tanpa sadar manusia tetap membutuhkan orang lain. Karena pada dasarnya manusia butuh berinteraksi. Kalau sekadar interaksi, bukannya sekarang cukup di internet ya Pak? Internet memang bagian dari interaksi. Tapi maksud Bapak di sini komunikasi langsung ya. Komunikasi langsung itu bagian dari praktek. Tanpa praktek, kita tidak akan tahu kerumitan manusia. Maksudnya Pak? Kamu kan hidup sama orang tua kamu bertahun-tahun. Apakah kamu tahu betul sifat orang tua kamu seutuhnya? Belum sih Pak. Sekarang jelaskan. Kesian ya orang yang nggak punya siapa-siapa. Tidak semua orang itu beruntung, Amel. Bukan gitu Pak. Kadang nih ya, orang yang nggak punya siapa-siapa tuh bukan karena salah keadaan, tapi pilihan si manusia itu aja. Maksud kamu orang yang antisosial gitu? Nah iya Pak. Aku sih nggak kebayang ya kalau hidup gak punya teman, gak punya orang tua. Kayaknya hidup aku jadi sia-sia aja gitu, Pak. PR-nya dikumpulkan ke Amel ya. Bapak tunggu paling lambat hari Jumat. Iya. San, kamu mau sampai kapan begini terus? Mana semangat kamu yang dulu? Bapak cuma mengingatkan, UTS sebulan lagi. UTS tidak akan peduli sama duka kamu, San. Ngapain di sini? Malah bengong. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan, guru geografi kalian yang baru, menggantikan Pak Suratman. Kalian udah dapat infonya kan? Berarti sekarang udah. Sekarang kalian buka buku geografi bab tata surya. Gak absen dulu, Pak. Biasanya guru baru kenalan dulu gitu. Saya udah tahu kalian kok. Nanti juga kalian kenal sama saya. Kamu? Saya, Pak. Ya, kamu yang baru masuk. Tolong baca yang keras. Jagat raya atau alam semesta adalah ruang yang tak terbatas.
luasnya tak terhingga, ujungnya tak bertepi. Jagat raya sebagai tempat tinggal makhluk hidup merupakan ruang angkasa yang tetap gelap meskipun di dalamnya terdapat lebih dari 2 miliar galaksi dengan bintang-bintang yang sinarnya lebih Sob. terang. Kamu paham yang kamu baca barusan? Yang lain ada yang paham? Kalau saya kasih hadiah gimana? Yang bisa jawab pertanyaan saya, boleh nggak ikut pelajaran saya sekarang? Iya, kamu. Amelia, Pak. Amelia. Bisa jawab? Jagat raya itu tempat di mana semua isi alam semesta berada. Bulan yang kita lihat, planet tempat kita tinggal, sampai matahari, semua bagian dari alam semesta. Yang kamu jawab persis kayak di buku ya? Karena di buku benar, Pak. Benar. Iya, Pak. Benar. Yakin? Sangat yakin. Oke, silakan keluar. Hah? Salah saya apa, Pak? Kamu nggak salah kok. Kamu yakin kan? Sekarang kamu dapat hadiahnya. Tapi Bapak belum bilang jawaban saya benar. Oke, gini deh biar kamu yakin. Yang paham dengan penjelasannya Amel angkat tangan. Kok pada diem Amel ya? Oke. Saya paham masalahnya di mana. Sekarang kalian ambil kertas. Lalu gambarkan jagat raya versi kalian. Kalian tuangkan semua imajinasi kalian sebebas-bebasnya. Dan satu lagi, hadiah yang saya bilang tadi masih berlaku. Yang menang boleh nggak ikut pelajaran saya hari ini. Serius, Pak? Serius? 5 menit dimulai dari sekarang. Ayo, digambar sebebas-bebasnya. Jagat raya itu gimana ya? Oke, waktu habis. Selesai nggak selesai, kumpulkan. Saya hitung 5 detik. 5, 4, 3, ayo. Ayo cepat. 3, 2, 1. Semuanya kumpulkan. Wih, gambarnya bagus-bagus itu. Liatin aja bro, pasti Pak Supnet ngumumin kalau saya menang. San, ini gambar kamu. Iya Pak. Di antara yang lain gambar kamu paling bagus loh. Oh, jadi Sandi yang menang Pak? Belum tentu. Yang bagus kan belum tentu baik. Emang ada yang lebih baik lagi Pak? Mending sekarang kita buktiin aja. Kamu gambar yang ada di kertas kamu ke papan tulis. Emang yang di kertas belum cukup Pak? Kamu nggak bisa pakai kapur. Bisa Pak. Gambarnya bagus ya? Sekarang kamu jelaskan sama teman-teman apa maksud jagat raya dari gambar kamu ini. Kamu nggak bisa. Ini alam semesta. Semua bintang dan benda langit yang ada di sini
hanya sebagian kecil dari jagat raya yang luas. Terus? Ya, kita sebagai makhluk hidup, kita harus bersyukur karena kita bisa tinggal di jagat raya yang luas, Pak. Hanya sekadar bersyukur gitu? Dan juga menjaganya. Emang kamu bisa jaga planet-planet yang ada di sini? Bukannya tugasnya Tuhan? Gini loh, Pak. Planet itu kan bagian dari bumi. Jadi, yang dimaksud jaga planet itu, ya jaga bumi. Itu maksud dari gambar orang tua sama anak kecil yang ada di situ? Kurang lebih sih gitu, Pak. Saya pikir bisa lebih dalam daripada itu sih. Ada lagi? Yang lain? Ada yang paham dengan penjelasannya Sandi? Pak, Bapak kan gurunya. Kenapa nggak Bapak aja yang jelasin? Kayaknya kalian capek ya dengar saya nanya terus kayak gini. Gimana kalau saya kasih kesempatan satu kali lagi? Mau? Yang menang boleh nggak ikut pelajaran saya 1 semester. Nah, sekarang kelompok yang lebih dari 5 orang, tolong pindah ke kelompok Sandi. Minimal satu kelompok itu isinya 4 orang. Amel, tolong pindah ke kelompok Sandi ya. Kamu aja deh ke sana. Kalau di sana kesempatan menang aku kecil. Yang ditunjuk kamu loh, Mel. Bukannya yang pinter harusnya ngajarin yang nggak tahu ya. Oke, 30 menit dimulai dari sekarang. Setiap kelompok bebas mau presentasi kayak gimana. Kelompok yang bisa ngasih pemahaman yang paling jelas, dia adalah pemenangnya. Aku bilang sekali lagi, aku nggak mau kalah. Jadi, aku mau kerjasamanya. Tolong semuanya baca buku, 10 menit lagi kita diskusi. Oh siap, aku nggak bakal ngecewain kamu kok, ya kan Dil? Yoi. Kok aku nggak dapat keseriusan dari kamu ya? Halah, percuma juga baca buku. Orang dari tadi Pak Sofyan nyalain yang ada di buku kok. Emang kamu ada saran lain? Enggak. Kalau gitu jangan protes. Kamu mau menang nggak? Ya. Sorry, but I made my decision here. Really, Sofyan? Tell me how much you make now. We'll match it. You know what? Even better, we'll give you more. It's beyond the money, man. I bought to do something great here. My friend, are you joking? If it's not about the money, then what is it about? My universe is right here. Universe? Kind of. San, fokus dong. Aku juga lagi fokus kok. Lagi catat apa sih? Udah berapa lama nih kita baca? Ayo deh mulai diskusi. Ya udah sih, tenang. Mungkin orang kayak kamu bisa tenang. Tapi sorry nih San, aku bukan kamu. Oh ya, selama kamu satu kelompok sama aku minta kerjasamanya. Ya, Dari yang kalian baca, jagat raya itu apa? Kalau menurut kamu apa? Jagat raya, planet dan matahari adalah naunganmu. Miliaran tahun
engkau terbentuk. Sekarang kita akan membahas tentang jagat raya. Jagat raya adalah kumpulan aksi reaksi dari alam semesta. Dari situ, kita mengenal butterfly effect. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda-benda langit tersebut terdiri dari 8 planet yang memiliki orbit berbentuk elips, satelit alami, komet, asteroid, dan juga meteorit. Lewat ledakan dahsyat, engkau terpecah. Planet adalah benda langit yang tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Dia berpendapat bahwa kepakan kecil sayap kupu-kupu di hutan Amazon dapat mengakibatkan tornado di Texas. Bisa dibilang, butterfly effect adalah sebuah metafora yang setiap tindakan kecil dapat menimbulkan konsekuensi sebentar. Cahaya membentuk alam, laut, langit, bulan, Bintang. Nol koma 0001 memanglah kecil, tapi hasil akhirnya akan sangat berbeda jika belakang itu dikalikan dan dijumlahkan. Gimana teman-teman? Paham kan? Paham dong. Udah jelas dari tadi kita paham. Paham dong. Kita udah jelas loh. Iya, iya. Terima kasih jagat raya. Aku hanyalah manusia kerdil. Ingat kawan, kita adalah abu dan akan kembali menjadi abu. Kami dari kelompok 4 ingin presentasi Kami dari kelompok 4, kami punya jawabannya di sini. Jagat raya. Jagat raya adalah anak kecil di gambar itu. Kenapa? Karena tanpa adanya manusia yang mengagumi keindahan jagat raya, apa gunanya galaksi? Benda-benda langit itu adalah hal yang terlihat di mata kita. Tapi jangan lupa teman-teman, kita sebagai makhluk hidup juga bagian dari jagat raya itu. Seperti yang Sandi bilang, tanpa adanya manusia yang mengistimewakan jagat raya, apa gunanya galaksi? Seperti contoh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ini atau Pak Sofyan adalah bagian dari jagat raya itu. Atau rumah, bangunan, hujan, meteor. Untuk yang kalah, jangan kecewa. Dan untuk yang menang juga jangan jumawa. Karena kita sekarang ini bukan lagi kompetisi. Paham? Paham. Paham? Paham. Oke, dan pemenangnya adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Lah, Pak, kok menang semua sih, Pak? Bukan cuma satu yang menang. Presentasi kalian semua udah bagus kok. Berarti semuanya benar dong, Pak. Iya, Terus kenapa dari awal Bapak bilang salah? saya nggak pernah bilang kalian salah. Saya cuma tanya, kalian paham apa enggak? Terus menurut Bapak jagat raya itu apa, Pak? Sandi, makan dulu sini ada sate.
Abang parah nih. Kenapa nggak bilang dulu sih kalau mau jadi guru Sandi? Emangnya kalau abang bilang Sandi mau sekolah. Makan dulu tuh, semangat. Terus di Amerika gimana? Yang penting Sandi sekolah aja bener. Alah bang. Nggak ada abang juga Sandi bisa belajar sendiri kok. Lucu nih. Coba inget-inget. Udah berapa bulan nih abang suruh Sandi belajar? Dengerin nggak? Bang, belajar itu masalah mood. Kalau males ya males. Yakin? Terus menurut Bapak jagat raya itu apa, Pak? Sekarang Bapak tanya sama kalian semuanya. Kalau misalkan satu batang pohon ini ditebang, kira-kira ada pengaruh nggak buat bumi kita? Ada Pak, ada. Sotoy, kagak ada loh. Ada kawan. Kagak ada. Tenang. Yang bilang ada atau enggak, coba angkat tangan. Bisa jelasin? Semua pendapat kalian langsung tulis di kertas, nanti kumpulin ke Bapak. Oke? Mulai dari sekarang.